Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Sekarang ketemu dengan Ibu lagi dalam pembelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau nge-review pembelajaran yang sebelumnya agar tetap ingat dan untuk refresh ingatan kalian. Ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, alkana ya. Alkana adalah salah satu materi atau salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Sedangkan alkana adalah senyawa yang selalu mempunyai ikatan tunggal. Oke, ingat-ingat kalau alkana selalu berikatan tunggal. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu alkena. Alkena sama, dia adalah salah satu senyawa hidrokarbon. Hanya saja alkena dia mempunyai ikatan rangkap 2. Oke. Kompetensi dasar kita masuk ke 3.1 yaitu mengidentifikasi struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Tujuan pembelajaran kita harapkan semoga kalian dapat memahami rumus umum alkena berdasarkan rumus struktur dan rumus molekul senyawa. Semoga kalian juga dapat memahami cara memberi penamaan senyawa alkena. Oke, sebelum kita masuk ke penamaan senyawa alkena, Ibu akan memperkenalkan contoh produk dari senyawa alkena yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, ini ada tumbuhan tomat. Dari bawah tomat mentah, setengah matang, lalu yang paling atas ada yang paling merah itu tomat yang sudah matang. Tomat melakukan metabolisme secara alami. Lah, dalam proses metabolisme itu, tomat menghasilkan gas etilen. Gas etilen inilah yang membantu tomat itu untuk menuju pematangannya. Jadi dari yang hijau ke orange ke merah, dia memproduksi gas etilen. Gas etilen inilah contoh dari senyawa alkena. Ada lagi, ini styrofoam. Biasanya kalau kita makan geprek atau apa, biasanya kan dibungkus styrofoam. Lah, styrofoam inilah contoh dari senyawa alkena, yaitu polistirena. Oke, Ibu juga punya satu lagi contoh. Ini sangat umum kita temui pada saat kita membungkus beberapa barang, yaitu kantung kresek. Kantung kresek juga terbentuk dari senyawa alkena, yaitu polyethylene. Oke, udah paham ya? Sekarang Ibu masuk ke pengertian dari senyawa alkena. Yang pertama, senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon. Mengapa Bu ini senyawa hidrokarbon? Karena semua senyawa alkena terbentuk atau terdiri dari atom karbon dan atom H. Oke, yang kedua, senyawa hidrokarbon yang seperti apa? Senyawa hidrokarbon yang tak jenuh. Karena semua senyawa alkena memiliki ikatan rangkap 2. Kalau alkana rangkap 1, kalau alkena rangkap 2, sedangkan kalau alkuna rangkap 3. Oke, pengertian yang ketiga, kita masuk ke rumus umum senyawa alkena. Rumus umum senyawa alkena ada CnH2n. Misal, oke, CnH2n ini dimulai dari N2. Misal di sini Ibu punya N2, coba kita masukkan ke rumus umumnya. N-nya 2 ya, berarti N-nya 2 masukin, H-nya H2 kali N. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi C2H4. Begitu juga seterusnya, misal kalau N-nya 3, kita masukin langsung ke rumus umumnya. CnH2n. Jadi C-nya 3, H-nya H2n. Kalau N-nya 3 berarti 3 kali 2 kali N-nya. N-nya 3 berarti 6. C3H6. Begitu seterusnya. Oke,
kita ke pengertian nomor 4. Semua senyawa alkena untuk penamaannya selalu diakhiri dengan ena. Kalau alkana diakhiri ana, kalau alkena ada enanya, dia selalu diakhiri ena. Kalau alkuna ada unanya, selalu diakhiri dengan una. Contoh, ibu punya senyawa etana. Etana pada alkana ya. Kalau alkenanya etena. Kalau alkunanya etuna. Oke, ibu lanjut. Kita ke senyawa alkana. Di sini ada tabel berisi tentang jumlah C, rumus struktur, rumus molekul, dan nama kimianya. C2H4 namanya etena, C3H6 propena, C4H8 1 butena. Bu, kenapa kok ada angka satunya? Kita lihat ke rumus strukturnya. Di sini rumus strukturnya ada ikatan rangkap jatuh setelah penomoran nomor 1. Maka ada nomor 1 sebelum butena. Misal kalau ini ikatan rangkapnya jatuh di nomor 2, jadi 2 butena. Jadi angka sebelum nama senyawa berfungsi untuk menyatakan posisi dari ikatan rangkapnya. Oke, kita lanjut. C5H10 1 pentena. Kenapa pentena? Kita lihat lagi posisi ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya jatuh setelah penomoran nomor 1. Ada lagi C6H12 namanya heksena, C7H14 namanya heptena, C8H16 namanya oktena, C9H18 namanya 1 nonena. Kembali lagi angka 1 tadi menyatakan posisi ikatan rangkap. Oke, yang terakhir ada C10H20 namanya dekena. Oke, kita lanjut. Semua rumus molekul ini terbentuk dari rumus umum alkena, yaitu CnH2n. Kita ke tata nama alkena. Tata nama alkena ada beberapa syarat. Yang pertama, menentukan rantai utama atau rantai induknya. Bu, bagaimana sih cara menentukan rantai utama? Rantai utama adalah rantai yang paling panjang dalam susunan. Kan dalam susunan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu kalau rantai utama itu rantai yang paling panjang. Dan kalau rantai utama alkena, selain dia harus rantai terpanjang atau C-nya panjang, dia harus memiliki ikatan rangkap 2. Oke, sekarang ibu punya contoh. Manakah yang termasuk rantai utama? Oke. Bu, kenapa dari bawah? Kenapa tidak dari kiri ataupun kanan? Dari kiri ke kanan. Karena selain itu rantai terpanjang, dia harus memiliki ikatan rangkap. Jadi, yang harus diikutkan adalah ikatan rangkapnya. Itu misal kita dari bawah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari bawah ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, padahal lebih panjang dari kiri yang ke kanan loh, Bu. Kenapa dari bawah ke kanan? Karena dari kiri ke kanan tidak terdapat ikatan rangkap. Makanya kita untuk rantai utamanya dari bawah ke kanan, seperti itu. Jadi ikatan rantai utama itu tidak harus lurus. Yang penting dia rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap 2. Dari bawah ke kanan namanya rantai utama, sedangkan yang kiri ada CH2 dan CH3. Kalau digabung C2H5 adalah rantai cabang. Itu namanya alkil atau rantai cabang, ini etil. Oke, kita lanjut. Untuk persyaratan yang kedua, penomoran rantai utama. Jadi rantai utama itu harus dinomori. Tidak boleh kita asal dari kiri aja, Bu, dari kanan aja. Harus ada syaratnya. Yang pertama, untuk penomoran rantai utama dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Ibu punya contoh? Ini kalau dari kiri kita hitung 1, 2 dapat ikatan rangkap, sedangkan kalau dari kanan 1, 2, 3 baru dapat ikatan rangkap. Jadi dari dekat yang mana? Kiri atau kanan? Kiri ya. Maka kita penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kalau ibu punya contoh, dari kiri dia ada 2C, dari kanan juga dia ada 2C.
Jadi posisi ikatan rangkapnya ini berada di tengah susunan. Jadi bagaimana Bu cara penomorannya? Oke, ini untuk syarat yang kedua. Jika ikatan rangkap berada di tengah susunan, maka penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan alkil atau rantai cabang. Jika sama-sama dekat dengan alkil, Bu, maka kita pilih yang paling banyak alkilnya. Oke, di sini kalau dari kiri 1, 2 sudah dapat alkil, tapi kalau dari kanan 1, 2, 3 baru dapat alkil. Maka penomoran kita dari kiri. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. 3, menentukan rantai cabang atau alkil. Apa itu Bu rantai cabang? Rantai cabang adalah rantai pendek yang dilewati oleh rantai utama. Rumus umum dari rantai cabang ini CnH2n plus 1. Oke, kalau ini Ibu punya contoh mana yang termasuk alkil? Yang bawah ya, yang CH3 dia rantai cabang atau alkil namanya metil. Oke, Ibu punya contoh lagi. Di sini tadi itu udah contoh dari tadi ya, yang rantai utamanya alkilnya yaitu C2H5 dan CH3. Untuk namanya, kalau CH3 itu metil, kalau C2H5 namanya etil. Oke, 4, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka. Angka tersebut menunjukkan nomor atom C yang mempunyai ikatan rangkap, diambil nomor terkecil. Oke, Ibu punya contoh. Sekarang kalau penomoran kita mulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk namanya, kita lihat persyaratan yang udah Ibu baca tadi. Angka tersebut menunjukkan nomor atom C yang mempunyai ikatan rangkap dan ambil nomor terkecilnya. Lah, ini kan ikatan rangkapnya berada di antara nomor 1 dan 2. Maka yang diambil 1 sama 2 lebih kecil mana? 1 ya. Maka untuk penamaannya 1 pentena. Oke, Ibu punya contoh lagi yang bawahnya. Penomoran kita dari kiri karena ikatan rangkap lebih dekat dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk namanya, nomor terkecil, ini ikatan rangkapnya berada di antara nomor 2 dan 3. Atau ikatan rangkap jatuh setelah nomor 2. Kita ambil nomor 2-nya. Jadi namanya 2 pentena. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Jika terdapat lebih dari 1 ikatan rangkap antara atom karbon 1 dengan atom karbon lainnya, maka diawali dengan, kalau ada 1 kan langsung aja ya, 1 pentena. Kalau ini ada 2 ikatan rangkap, maka sebelum ena, belum ditambahi ena ya, itu ditambahi di, kalau 2. Kalau 3, tri. Kalau 4, Bu, tetra. Kalau 5, penta. Begitu seterusnya. Sekarang Ibu punya contoh. Oke, kita tentukan dulu ini rantai utamanya yang mana. Sama ya, ini tidak ada rantai cabang, jadi susunan ini rantai utama aja. Kita penomoran rantai utama. Penomoran rantai utama dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi dari kiri atau kanan? Kanan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ikatan rangkap yang pertama dia jatuh setelah nomor 1. Dan ikatan rangkap yang kedua dia jatuh setelah nomor 3. Maka untuk penamaannya kita mulai dari angka terkecil atau angka yang lebih dahulu, yaitu 1,3 atau posisi ikatan rangkap yang kedua. Bu, kenapa kita pisahkan dengan koma? Kenapa tidak hanya spasi saja atau strip? Karena untuk memisahkan angka dan angka, kita cukup pisahkan dengan koma. Sedangkan kalau angka dan huruf, kita pisahkan dengan strip. Kayak strip, hexadiena. Gitu ya. Sebelum imbuhan ena, kita beri di. Karena dia terdapat 2 ikatan rangkap.
Oke, ini urutan penamaan alkena, yaitu nomor alkil. Alkil itu berada di nomor berapa? Itu namanya nomor alkil. Terus nama alkilnya, bentar. Nama alkilnya itu CH3, C2H5 atau apa, itu tentukan dulu penamaannya. Setelah itu posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkap itu jatuh setelah nomor berapa? Oke ya, nomor alkil, nama alkil, posisi ikatan rangkap, lalu yang terakhir baru nama rantai utamanya. Oke, kita latihan soal ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya dari kiri ke kanan atau bawah ke kanan? Atau dari bawah ke kiri? Oke, Ibu review dulu ya. Tadi rantai utama adalah rantai yang paling panjang dan harus mempunyai ikatan rangkap 2 karena kita membahas senyawa alkena. Jadi, untuk penomoran dari rantai utamanya, kita mulai dari kiri karena lebih dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, kenapa ini rantai utamanya dari kiri ke kanan? Kenapa tidak dari kiri ke bawah? Padahal jumlahnya sama. Kenapa seperti itu? Karena kalau jumlah rantai utama, jumlah C pada rantai utamanya itu sama, kita bebas memilih mau yang rantai lurus, mau yang rantai berbelok, terserah. Karena jumlah C-nya sama. Untuk penamaannya nanti juga akan sama. Jadi ini Ibu pilih dari kiri ke kanan untuk memudahkan penamaannya. Oke, dari kiri ke kanan kita udah menentukan rantai utama, udah kasih penomoran pada rantai utama, kita tentukan alkilnya. Terdapat 2 alkil. Yang pertama CH3 namanya metil. Terus ada C2H5 namanya etil. Maka untuk penamaannya kita mulai dari alkil yang bukan paling banyak, tapi ditentukan dengan nama alkil tersebut berdasarkan urutan abjad. Misal di sini kan ada etil sama metil, E sama M, itu dalam urutan abjad lebih dulu mana? Etil ya, karena dia berawalan E, sedangkan metil berawalan M. Berarti kita sebutkan dulu etilnya. Sebelum kita menyebutkan nama alkilnya, kita sebutkan dulu nomor alkilnya, yaitu 4. Karena kita akan menyebutkan nama alkil, maka dipisahkan dengan strip. Strip etil. Setelah itu, kita baru ke cabang yang kedua, yaitu metil. Kita awali dengan nomor alkilnya, yaitu 2. Bu, kenapa strip? Karena untuk memisahkan huruf dan angka. Angka dan huruf itu kita pakai strip, sedangkan kalau angka dan angka kita pakai koma. Oke, strip metil. Setelah itu strip 2. Bu, ini 2 apa? Kita lihat posisi ikatan rangkapnya. Kan setelah nomor alkil, nama alkil, baru posisi ikatan rangkapnya. Kita lihat posisi ikatan rangkapnya dia jatuh setelah nomor 2, maka kita tulis strip 2. Di situ strip heksena. Karena heksena adalah nama dari senyawa atau rantai utamanya. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sekarang ataupun selanjutnya. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.